Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian beberapa pekan yang lalu, hati kita tidak bisa dipindahkan dengan rindu dan cinta Rasulullah. Rindu, cinta Rasulullah. Kita bahas dan kita kaji. Akhirnya saya nge-share ke Bu Anis link asal muasal Mbah Hasyim mendapatkan gelar Hadratus Syekh. Gelar ini dari Mekah, beliau mengajar di Mekah. Hadratus Syekh itu artinya Maha Guru, karena kealimannya, kehebatannya, hafal Al-Quran, dan hafal buku 6 hadis Kutubus Sittah. Saya tunjukkan, karena beliau Bu Anis itu dari sana, biar tambah yakin, tak kenal maka tak sayang. Ternyata Bu Anis ngasih doa ini, ternyata di doa ini ada doa saya, terutama surat Ibrahim 37. Di sini beliau menukil faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Nanti komplitnya kita bahas. Kemudian saya browsing karya-karya beliau, kitab-kitabnya. Dulu pernah saya browsing pas lagi menulis buku Cahaya di Atas Cahaya Wudu. Di buku beliau yang Ta'lim Muta'alim menjelaskan kalau ngaji, ustadz dan jamaahnya harus punya wudu. Punya wudu? Karena kaitannya nur ala nur. Al ilmu kan nur la yuhda lil asi. Ilmu itu bagaikan cahaya, tidak bisa masuk kepada hati yang kotor, maksiat atau tidak punya wudu. Ustadz bisa sama, ayat dalil bisa sama, tapi hidayah tidak bisa sama. Saya ambil pendapat beliau. Kemarin saya browsing lagi, ternyata saya tertarik dengan buku ini yang tadi barusan didatangkan, matan. Kalau yang kemarin itu ini terjemahannya. Jenengan pilih yang mana? Ngomong. Pilih yang instan, oke. Nanti Bu Tuti tolong dikoordinir. Kalau ingin cinta Rasul wajib baca buku ini, lengkap sekali. Sesama cinta Rasul, almar'u ma'aman ahabbah, dipertemukan. Hati cinta Rasul dengan hati cinta Rasul, almar'u ma'aman. Jadi selama sekian pekan suasana cinta Rasul kita itu dijawab di buku ini. Dan dalil-dalil yang disampaikan oleh beliau sama dengan yang kita kaji. Apakah kebetulan? Tidak. Tapi maha betul dipertemukan Allah. Semoga kita nanti dipertemukan dengan para nabi dan orang yang punya makom di sisi Rasulullah. Terutama grup sholawat, rungokno sholawat, Mbak Anis dan kawan-kawan, agar sholawatnya itu menggetarkan, tak kenal maka tak sayang. Baik, kita berangkat dari ijazah beliau. Ya, ini ijazah dari Kiai Haji Khatib Umar, dari ayahnya Kiai Haji Umar, dari Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
Semoga kita ketularan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aikid qulubal ulama'i wal muslimin. Ya Allah, bangkitkan hati para ulama dan orang muslim min naumi ghaflatihimil amik, dari tidur kelalaian yang berkepanjangan. Tolong saya menyisipkan umarok. Kami ingin mendoakan para pemimpin, terutama pemilu serentak. Kita doakan. Maksud di ojo guyu, tersinggung saya. Paham berarti. Kita doakan para pemimpin kita seperti Mbah Hasyim mendoakan hatinya para ulama, hatinya orang muslim dibangkitkan dari tidur panjang. Bukan tidur biasa, tapi tidur ghaflatihimil amik. Tidur dalam kelalaian. Bisa diartikan tidur gila jabatan. Masuk akal? Tidur gila harta. Ada orangnya? Enggak ada, wong melarat kabeh. Insya Allah kaya raya, amin. Kaya raya Allah. Bangunkan dari diperbudak jabatan, diperbudak harta, diperbudak dunia, diperbudak oleh selain Allah. Masuk? Kira-kira cocok nggak? Yang dulu kita bahasakan seperti Ashabul Kahfi, Pak Joko, tidur selama 309 tahun. Tapi Ashabul Kahfi itu orang beriman, tidurnya itu seperti Gus Dur. Ya, kalau kita sholat ngantuk, zikir tahlil ngantuk, apalagi nggak sholat tambah ngantuk. Ya Allah, bangunkan dari tidur kelalaian. Ghaflah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang yang sholat itu lalai. Jadi orang lalai itu perlu disadarkan. Orang tidur perlu disadarkan. Saya khawatirnya kita ini sadar tapi tidak sadar. Kita khawatir kita ini hidup tapi enggak hidup. Dulu pernah saya tanya, lebih sadar mana orang mati atau orang hidup? Lebih sadar orang mati. Karena orang mati tidak terhijab oleh otak, tidak terhijab oleh jabatan. Orang mati itu lebih sadar daripada orang hidup. Ya. Ini matanya melek, melek. Hatinya melek, melek semuanya. Barokah dari doa Hadratus Syekh. Ya Allah, hidupkan hati para ulama, para pemimpin, orang muslim min naumi ghaflatihimil amiq. Di sini ditegaskan amiq. Amiq itu jero, turu sing terlelap. Ya. Ditambahkan wahdihim ila sabilir rasyad, berikan petunjuk mereka, him juga kami, kepada jalan yang lurus. Berikan petunjuk ya Allah. Jangan jangan hitung-hitungan, mendoakan orang lain dibalas didoakan para malaikat. Yakin? Enak mereka tak dungokno, aku gak didungokno. Gak usah hitung-hitungan. Semakin kita sering mendoakan, maka akan didoakan oleh para malaikat. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Duhai Allah yang maha hidup dan maha mandiri. Ahyi jam'iyatana jam'iyatan Nahdlatul Ulama. Hidupkan golongan kami yaitu NU Nahdlatul Ulama. Di sini sisipkan pondok kita, masjid, TPQ, tempat kerja kita. Jenengan batin di sini.
Hidupkan ya Allah tempat kerja kami. Tadi nyambung dengan Mas Mubarak? Nyambung. Dengan jenengan semua nyambung enggak? Nyambung, enggak nyambung ya turu ya masa. Ya. Hayatan thayyibatan ila yaumil qiyamah. Hidup dan berkembang sampai hari kiamat. Hayatan itu hidup, berkembang thayyibatan yang baik, berkembang tambah besar, tambah pesat sampai hari kiamat. Jadi NU itu jariahnya Hadratus Syekh. Semua ya tidak hanya NU saja, ada Muhammadiyah itu jariah. Jariah pergerakan dakwah sebagai wadah dan semuanya itu baik. Yang tidak baik itu saling menjelekkan. Silakan beda golongan tapi fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dari golongan baik ke baik, nanti baik dengan baik ketemu enggak? Ketemu. Ya. Dari hayatan thayyibatan ini beliau menulis bi barokati, dengan barokah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kata Allah, kami hidupkan ia dengan hidup yang baik. Lihat An-Nahl ayat 97. Lihat ini. Nah, beliau menukil potongan ayat ini. Jenengan sekarang saya ajak kepada sumbernya langsung biar tambah yakin. Kalau beliau kan sudah hafal. Kalau jenengan ojo guyu ta, ngenyak sampean. Senang saya, ya Allah. Lihat jenengan bahagia ya Allah, gak eling utang suwun nang temen. Insya Allah diselesaikan Allah. Ya Allah, tolong rasakan ya Allah. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dia dalam keadaan iman 100%. Ini penting. Kata kuncinya adalah tidak sekedar amal, tapi amal. Pertama, amal soleh. Dua, iman. Apa jaminan dari Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka hidupnya akan bahagia, baik. Koma walanajiyannahum ajrahum, dan kami balas dengan ganjaran upah bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan lebih baik dari amal yang mereka kerjakan. Pertanyaannya, Gusti Allah kurang apik kaya apa? Dewek sing kurang apik, tapi Gusti Allah sering disalah-salahkan. Saya itu kurang apa ya Rob? Tahajud, duha, baca Quran, waqiah, tapi dompetku kok tipis malah hilang ya Allah. Karena tidak solihan dan karena tidak mu'minun. Ya Allah. Jadi beliau bibarokati ayat ini, semoga falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, hidupnya itu bahagia, baik ila yaumil qiyamah. Dan nyambung dengan yang kita kaji berkali-kali. Masih ingat? Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihah. Kalau ingin ketemu Allah, hatinya connect ketika zikir dan sholat, falyamal amalan sholihah, persembahkan amal soleh, gerakan sholat yang soleh, bacaan doa yang soleh, hatinya juga soleh, maka nanti akan disambut itu.
Dan penting lagi, mukmin, yakin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat mana itu enggak mukmin, tapi munafik, tapi kafir. Dua kata kunci, amalnya soleh, baik. Dan baiknya itu standarisasi Allah loh, bukan kita. Dan SOP-nya Quran dan hadis. Kalau bicara baik, pasti rumoso baik. Jenengan ini tiang soleh apa mboten? Jare sapa? Versiku kan gitu kan? Versiku. Silakan jejer dengan orang yang lebih baik. Lak tahu kita belum baik. Jenengan pasti mengaku saya ini sudah dermawan. Silakan dekat orang yang lebih dermawan. Baru sadar bahwa saya ini masih kikir. Mas Rudi jejer kepada dengan orang jelek, ganteng dia. Loh, loadingnya kok lama Bu Anis, kok guyune suwe sampean Bu Anis. Ya. Jadi jangan rumongso soleh, tapi saya masih belajar soleh ya Allah. Saya ingin memperbaiki amal, nanti akan dibimbing. Akhirnya kita dibimbing amal soleh menurut Mu'ad bin Jabal itu ada 4 insi. Ilmu, niat, sabar, ikhlas. Masih ingat ya? Masih ingat. Ya. Kemudian di samping soleh juga mukmin. Kita ini percayanya kepada Allah 100%, 50%, 20%, apa nunggu persenan? Ya Allah, ya Allah. Saya jadi, Masya Allah, beliaunya sangat jeli sekali. Bibarokati falanuhiyanahu khayatan thayyibah. Jadi panjenengan kalau sudah membaca doa ini, dan ini sudah terjabarkan, walaupun jenengan hanya membaca falanuhiyanahu khayatan thayyibah, sudah include. Understand? Understand? Oh, ternyata ayat ini kaitannya dengan siapapun yang beramal soleh, baik laki maupun perempuan, soleh, beriman, maka janji Allah akan diberi kehidupan yang baik, bahagia sampai kiamat. Kemudian beliau melanjutkan surat Ibrahim ayat 37. Lengkapnya seperti ini. Ini doanya Nabi Ibrahim untuk Ka'bah. Ya. Kapan itu? Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Sayyidah Hajar dan Ismail. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in. Duh Gusti, aku tinggalkan anak cucuku di lembah tandus yang tidak ada pepohonan. Dulu itu lembah. Kita nggak bayangkan gendruwonya kayak opo. Dulu Indonesia itu kan hutan. Saya jadi teringat bahwa setiap desa kan ada orang yang babat alas. Dan orang yang babat alas biasanya orang hebat, tukaran disik. Jadi rumah mereka itu tidak mau diganggu, harus tirakat dulu. Terus gak usah dilanjutkan ya. Dan bukan orang sembarangan untuk merintis bahwa ini nanti akan menjadi orang desa. Dan dulu Indonesia adalah beribu-ribu pulau. Ketika Pak Karno itu mau menjadikan negara, kalau Pak Karno itu tidak punya keyakinan yang luar biasa, kita bayangkan mungkin dulu ditertawakan, gak mungkin, betul gak? Gak mungkin, paham maksudnya? Tapi bagi orang yang punya visioner, sesuatu yang gak mungkin jadi mungkin. Ini Nabi Ibrahim, sesuatu yang lembah gak mungkin didatangi oleh orang sedunia, buktinya sekarang
Yang doa Nabi Ibrahim yang merasakan siapa? Periode Nabi Muhammad dan kita. Kita ini merasakan buah doa. Perhatikan, buah doa dan panen doa. Siap kalau doa sabar seperti Nabi Ibrahim? Keenake, aku sing donga kok dhek sing mulai wis, mulai. Termasuk jariah Nabi Ibrahim, Ka'bah, iya. Aku tinggalkan anak cucuku di lembah yang sangat tandus, tidak ada pepohonan. Tapi inda baitikal muharram, di dekatnya, di sandingnya Ka'bah, Baitul Haram. Beliau melanjutkan doa, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah semoga nanti anak cucuku mendirikan sholat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah hati manusia itu condong cinta kepada anak cucuku ya Allah. Cinta kepada Ka'bah. Terbukti sekarang? Siapa yang datang dari Ka'bah pasti kepingin datang lagi. Itu kekuatan dari faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Dan buktinya Nahdlatul Ulama mendunia. Ya Allah, semoga kita kecipratan keberkahnya. Kecipratan semangat jihadnya yang luar biasa. Kita yakin bahwa semangat jihad beliau itu tidak pernah mati. Orang soleh, para wali itu tidak pernah mati. Tadi ketika sholat isya, rakaat pertama, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata, janganlah engkau mengatakan orang yang mati di jalan Allah adalah mati, bal ahya'un, akan tetapi hidup inda rabbihim. Di ayat lain itu inda rabbihim yurzakun. Kalau di ayat tadi adalah apa? Bal ahya'un walakin la tasurun, akan tetapi mereka itu hidup, sayang sekali kamu itu tidak bisa merasakan. Dulu ketika saya menjadi santri, ini juga dibaca almarhum Kiai Haji Mahfud Maksum mendoakan santrinya, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Diulangi lagi, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, semoga santriku nanti menjadi ulama besar dan dicintai oleh manusia. Warzuqhu minas samarati, dan berkecukupan rizki di sini berupa buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka itu menjadi orang yang bersyukur. Ini doa yang luar biasa, warisan dari Nabi Ibrahim, dinukil oleh beliau, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhu minas samarati la'allahum yashkurun. Kalau kami sudah mengamalkan sekian tahun, baca doa ini, channel dengan channel nyambung. Kalau jenengan baru, susah musuh baru itu memang susah. Tapi insya Allah kita sambungkan. Dan bersyukurlah kepada orang yang menyambungkan ilmu. Kayaknya enggak paham. Ya. Bersyukurlah kepada orang yang menyambungkan ilmu dengan ilmu, hidayah dengan hidayah, buku dengan buku. Karena ini An-Nurul Mubin fi mahabbati Sayyidil Mursalin. Diterjemahkan menjadi cahaya purnama kekasih Tuhan. Siapa yang dimaksud cahaya purnama? Rasulullah. Ya, Rasulullah. Kita lanjutkan. Warzuqhum quwwatan ghalibatan. Anugerahkan kepada mereka. Mereka itu siapa? Ulama, umara, muslim. Dan kita, kuwatan ghalibatan, kekuatan yang mampu mengalahkan ala kulli batilin, setiap kebatilan, wa dzalimin, dan orang yang zalim, wa fakhisin, orang yang berbuat keji mungkar, wa su'in, dan kejelekan, la'allahum yattaqun, agar mereka itu tambah bertakwa. Setiap pergerakan dakwah pasti ada lawan, minimal orang hasud. Berikan kekuatan ya Allah untuk menghadapi tantangan demi tantangan.
Dakwah semakin zaman itu tantangannya setannya update. Dan hari ini setannya itu mengajukan pensiun dini, ganti minal jinnati. Sing ngomong wanas itu berarti minal jinnati wanas. Ya Allah, terima kasih Bu Anis khususnya, dan kita terima kasih kepada para ulama yang mendahului kita dalam pergerakan dakwah. Semoga kita anak cucu bisa melanjutkan estafet dakwah-dakwah mereka yang luar biasa itu. Ya Allah, man amila soliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sudah waktunya kita mengkaji ayat itu dengan iman, Pak Nurikan, bukan sekedar otak, tapi minta setiap membaca ayat itu ada iman. Mengapa? Yang berkata, yang berfirman itu Allah langsung. Siapa saja kalau beramal, amalnya satu soleh, dua beriman, maka Allah akan mengganjar dengan kehidupan yang hayatan thayyibah. Akan diperbaiki kehidupannya menjadi thayyibah, sinonimnya hasanah. Doa kita kan selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa lanajiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Terkadang amal kita ini enggak standar, sama Allah masih dikasih bonus. Ada lagi, terkadang ketika kita diuji itu sambat dok, masih dikasih bonus. Yes apa yes? Iya, betul ya. Berarti kita ini aliran sambat ya. Ya, aliran sambat. Ya Allah, kita lanjutkan. Nah, ini isi dari kitab An-Nurul Mubin. Ya. Kayak peta rohani kita menuju Allah dan Rasul. Saya bacakan ya. Kewajiban iman kepada Nabi. Fi wujubil iman bihi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, fi wujubi ta'atihi alaihi salati wassalam, kewajiban taat kepada Nabi. Tiga, kewajiban mengikuti Nabi. Empat, kewajiban berlaku ikhlas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5. Kewajiban mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong rasakan. 6. Kabar gembira bagi yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7. Kecintaan dan kerinduan ulama salaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca ini langsung, wah, saya masih jauh. Ulama-ulama salaf itu luar biasa cintanya kepada Nabi. Insya Allah buku ini sebagai peta rohani. 8. Siapa yang ngaku cinta Rasul? Ternyata di sini tanda-tanda cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. 9. Kewajiban memuliakan Nabi, mengagungkan perintahnya dan berbuat baik padanya. 10. Nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama-nama dan julukannya. 11. Kelahiran, intikal Nabi sallallahu alaihi wasallam serta wafatnya kedua orang tua. 12. Awal sejarah Islam dan sejumlah peristiwa penting yang terjadi setiap tahun Hijriah sampai intikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. 13. Wanita yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pertumbuhan beliau. 14. Putra putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. 15. Paman dan bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ayah
16 istri-istri beliau. Bu, rungokno. Aku ngomong istri-istri seloro hati, ojo blocking mental. Berapa istrinya dijelaskan di sini. 17 pelayan Nabi SAW, 18 budak-budak yang dimerdekakan Nabi, 19 para penjaga dan pengawal beliau, 20 para muadzin dan khatib Nabi, 21 para penulis dan penyair Nabi, 22 para utusan dan gubernur Nabi, 23 sifat-sifat Nabi SAW, 24 akhlak Nabi SAW, 25 mukjizat Nabi SAW. Saya membaca, jenengan mendengarkan, semoga sebagai saksi. Nah ini 26 hukum bersolawat untuk Nabi SAW dan keutamaannya. 27 semoga kita nanti dipanggil ke Madinah, keutamaan menziarahi makam Nabi SAW dan masjidnya. 28 bagaimana hukum tawassul, istighosah dan meminta syafaat dengan perantara Nabi SAW, perantara para wali dan orang-orang soleh. 29 syafaat. Apa kata Khadur Ses? Buku ini kami akhiri dengan bab syafaat, dengan harapan syafaat ini menjadi akhir urusan kami insya Allah Ta'ala. Begitu rendah hatinya. Kalau panjenengan lihat dan dengarkan, lengkap gak ini? Lengkap. Jenengan ngomong, kok tipis, ojo gaya. Kok kandel jari sawanen. Wong kecil ayo kadang gak dibaca belas itu. Ayo gue. Nanti silakan dibaca nanti. Bagi yang pesan, saya baru beli 1. Masya Allah, bagus sekali. Apalagi kalau kita sudah mengalami sekian persen. Saya jadi berpikir beliau ini dapat referensi dari mana ya? Ya jelas wong bacaannya itu jangkauannya internasional. Kalau kita kan jangkauannya lokal, Mas Rudi. Mas Rudi palem tok, ya Allah. Nah, di sini juga beliau menjelaskan tentang kemuliaan sholawat diawali dengan innallaha, sama-sama, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, ya, tentang kemuliaan sholawat. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat. Ya. Di sini dijelaskan, Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud dengan Allah memberikan solawat dan malaikatnya adalah memberikan barokah kepada Nabi SAW. Menurut pendapat lain, maknanya bahwa Allah Ta'ala memberikan kasih sayang kepada Nabi dan para malaikat itu mendoakan kepada beliau. Oke. Ij'aluni fi awwalid du'a wa awsatihi wa akhirihi. Tolong kalau berdoa itu adabnya diawali dengan sholawat, di tengah boleh sholawat, dan diakhiri dengan sholawat, supaya doanya itu mustajabah. Ya, ij'aluni fi awwalid du'a, jadikanlah sholawat itu di awal doa, wa awsatihi di tengah doa, kemudian wa akhirihi diakhiri dengan doa. Nah, ini maksudin yang sering saya katakan bahwa nama Muhammad itu bukan seperti nama yang lain. Hadis riwayat Tabrani, man shalla alayya fi kitabin, barang siapa yang bersolawat
dengan menulis nama Muhammad di dalam sebuah kertas atau buku. Lam tazal malaikatu tastaghfiru lahu, maka para malaikat akan memintakan ampun kepadanya yang menulis nama Muhammad, madama ismi fi dzalikal kitab, selama tulisan itu ada di kitab itu. Makanya ada di belakang mobil itu kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pasti kendaraan yang di belakang itu baca enggak? Bagus Jariah. Iya, dulu ketika di pesantren mesti di atas itu. Bahkan di sini dikatakan ada keterangan seperti ini. Umat Islam sejak dulu sudah terbiasa menulis sholawat ketika menulis surat dan menyusun buku. Rudi, sampean wingi nulis surat ono sholawatnya. Setelah basmalah dan hamdalah, hal ini bukan hanya dilakukan oleh generasi pertama, hal ini dilakukan oleh wilayah Bani Hashim, kemudian dilakukan oleh masyarakat Islam secara keseluruhan di penjuru bumi. Di antara mereka ada yang mengakhiri penulisan surat dan penyusunan buku-buku mereka dengan sholawat. Masya Allah. Jadi jangan sampai dianggap biasa. Tulis sholawat, insya Allah selama tulisan itu masih ada, kita didoakan oleh para malaikat. Rasul bersabda, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulu. Kalau kalian itu mendengar azan, maka jawablah sama dengan yang dikumandangkan azan. Allahu Akbar, ya jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Summa sallu alayya. Kemudian kalau azannya selesai, bersolawatlah kepadaku. Allahumma rabba hadi da'wati tama wa salatil qa'imah ati Muhammad, dan seterusnya. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alayya biha asran. Barang siapa yang salawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalas 10. Summa sallallahu ali ilayyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambagi illa li abdin min ibadillah. Kemudian doakan aku dengan wasilah. Wasilah itu kedudukan tinggi. Ati sayyidana atau ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'asu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Ada yang menambah, ada yang sampai di situ. Berikan Nabi Muhammad kemuliaan dan keagungan. Siapa yang mendoakan Rasulullah itu mendapatkan wasilah, fa innaha manzilatun fil jannah, maka nanti di surga akan mendapatkan kedudukan la tambagi illa li abdin min ibadillah. Kedudukan itu tidak diberikan kecuali hamba yang dikehendaki Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan saya mengharapkan antara aku dan dia nanti duduk bersama di surga. Amin. Faman sa'ala liyal wasila halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang mendoakan Rasulullah itu mendapatkan wasilah, wasilah tadi adalah kedudukan, maka baginya mendapatkan syafaat. Hadis diriwayatkan Imam Muslim dan Abu Dawud. Ini yang populer. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Aulan nasibi yaumal qiyamati aktaruhum alayya salatan. Orang yang paling mulia nanti di sisiku adalah orang yang paling banyak bersolawat. Ya, bersolawat.
Baik, ada lagi hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Man shalla alayya inda qabri sami'tuhu. Barang siapa yang bersolawat kepadaku di makamku, aku mendengar. Wa man shalla alayya na'iyan baligtuhu. Barang siapa yang bersolawat dari jarak jauh sampai kepadaku. Masya Allah. Jadi sholawat itu menembus ruang dan waktu. Antara jarak dekat dengan jarak jauh gak ada bedanya. Nyampe di depan makam, nyampe di tanah air juga nyampe. Ada hadis lagi diriwayatkan oleh Imam Az-Zalami, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya ukhti'a bihi tariqul jannah. Apabila namaku disebut, kok yang bersangkutan mendengar tidak baca sholawat, maka dia salah jalan masuk surga. Ngeri enggak? Diteguhkan dengan hadis lagi, riwayat Ibnu Majah, man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Barang siapa yang lupa tidak membaca sholawat, maka sama dengan dia lupa jalan menuju surga. Berikutnya, terakhir, la yajlisu qaumun majlisan la yusalluna fihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim hasratun. Tidak ada sebuah majlis, kemudian di majlis itu tidak baca sholawat, maka tidaklah majelis itu hasratun, rugi. Wa inda khalul jannah, andai kata mereka itu masuk surga, lima yarawna minas sawabi, maka dia tidak melihat pahala bersolawat. Mari kita bersolawat. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Baik, ada hadis riwayat Ibnu Majah. Saya baca kitab Mukhtarul Ahadits. Di antaranya Rasulullah itu karena idza atahul amru yasurruhu. Qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Rasulullah itu kalau ditimpa kebaikan, menyenangkan, beliau berdoa, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, alladzi bi ni'matihi, atas segala nikmatnya, tatimmus sholihat, yang begitu sempurna. Wa idza atahul amru yakrahuhu, apabila ditimpa masalah yang tidak senang, beliau berdoa alhamdulillah ala kulli hal. Doa ini saya praktekkan, langsung diuji Gusti Allah. Jumat kemarin Lamongan hujan, rumah Bude ambruk. Ini fotonya. Dan pondok depan juga sama. Ya Allah. Kata Allah, ojo teori tok. Waktunya praktek. Insya Allah jenengan juga praktek. Buktikan
sudah apa mau datang? Katanya mau niru Rasul, ya Allah, ternyata abot enggak? Abot, kalau tidak dibimbing Allah itu abot. Saya ke sana, ya Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi meniru Rasulullah itu tidak sekedar teori mengkaji hadis, tapi sak peristiwa. Semoga kita disabarkan. Dan pekan yang lalu kita bahas tentang istiqomah, bahwa orang yang istiqomah itu satu, ditolong Allah langsung, dua, dikawal tentara Allah malaikat, percaya diri, diberi derajat yang tinggi, kemudian bahagia, dikasih bocoran-bocoran dari langit. Ya Allah, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan hidangan dari langit. Ya Allah, rizki yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, la fatahna alaihi barakati minas sama'i wal ard. Kemudian saya ngaji lagi kitab Mukhtarul Ahadits, bab wanita lagi. Tahu kalau jamaah saya itu banyak yang wanita, fan-nya banyak yang wanita. Lil mar'ati sitroni, bagi wanita. Ayo melek. Bagi wanita ada tabir diartikan pelindung dua. Satu, al-qabru, dua, wazauju. Pertama kuburan, kedua suami. Saya mikir kok kuburan ya ini ya. Saya mikir logikanya di mana? Kalau suami di sini kila wa ayyuma afdal, mana di antara pelindung yang lebih utama? Qala al-qabru, yaitu kuburan. Kalau suami sebagai pelindung istri masuk akal? Ya. Kemudian kalau sitroni diartikan tabir, di dalam Al-Quran itu ada ayat, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wahai perempuan, kamu itu laksana baju bagi suamimu. Wahai suami, kamu itu laksana baju bagi perempuan atau istri. Baju itu fungsinya apa? Melindungi dan menutup aurat. Kalau aurat itu dibuka apa? Disembunyikan atau diamankan? Hah? Nah sekarang saya tanya, yang biasanya cerita kejelekan suami istri itu istri apa suami? Gak wani jawab. Yang bongkar aib itu suami atau istri? Yang mudah terpancing istri. Suami itu gak pernah cerita, langsung nikah. Terus saya berpikir, oh iya ternyata kuburan itu pelindung bagi perempuan, itu maksudnya. Selama perempuan itu masih hidup, tidak lepas daripada fitnah. Ya, betul. Apalagi perempuan yang buka-bukaan, yang berani, itu selalu menjadi fitnah. Dan selalu viral. Berita perempuan itu berita yang menarik. Iklan tahu iklan enggak? Itu yang sering menjadi objek laki apa perempuan? Perempuan. Coba dia tidak akan bisa masuk iklan kalau masuk kuburan. Jadi kuburan itu menyelamatkan kemaksiatan perempuan. Jadi kalau gitu perempuan harus sering ke kuburan. Biar ingat mati, kalau ingat mati itu sadar. Ya, sadar. Tidak membuka auratnya dan tidak membuka aib suaminya,
Ada lagi, tidak membuka aib orang lain. Survei dan fakta hasil penelitian, perempuan itu kalau tidak menceritakan aib orang lain, itu rasanya ini langsung udunan. Iya itu, jadi kuburan itu sebagai penyelamat itu. Apa ada perempuan ketika di kuburan itu juga menggunjing? Oh pasti. Ketika pas lagi menguburkan, sampai ngerti enggak? Iku bojone loro iku. Bojone telu. Lu kok sempat-sempatnya Bu Anis? Sempat-sempatnya. Wes gini aja, perempuan kalau takziah nanti di belakang cerita. Oh cerita, enggak cerita itu. Dan cerita itu paling khusuk, paling ganyang itu cerita gak enaknya apa apinya. Gak enak, itu duwowo, gak mari-mari. Ya Allah. Betul, jadi kuburan itu sebagai pelindung perempuan, wanita. Ya Allah, semoga dipahamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, astagfirullah, diizinkan sama Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah menyaksikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma urijabi, Rasul bersabda, ketika saya di Isra Mi'rajkan, marartu biqaumin, saya lewat sebuah kaum. Ternyata kaum itu adfarun min nuhasin, kukunya dari tembaga. Bu, sing pitek-pitekan itu loh, itu rungokno. Yakhmusuna wujuhahum, mencakar mukanya, wasudurahum, dan dadanya. Kemudian fakultu man haula'i ya Jibril, Rasul bertanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Qala, Jibril menjawab, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nasi, mereka itu adalah orang yang memakan daging manusia, wa yaqauna fi a'radihim, dan merusak kehormatan mereka. Maksudnya memakan daging mereka itu menggunjing. Di dalam Al-Quran menggunjing itu diibaratkan seperti memakan daging saudaranya plus busuk. Ini kira-kira wedok apa laki-laki? Ayo coba ini. Ini tidak mengenakkan, tapi ini enak bagi perempuan. Sekali-kalilah. Lau anna imro'atan min nisa'in ahlil jannati asrafat alal ardi, andai kata ada perempuan penduduk surga itu melihat bumi, ini kayaknya ahli surga semua ini. Ya, bukan yang tadi, bukan ini kayaknya masuk ini. Lama alatil ardu min rihin miski, maka bumi akan baunya itu seperti minyak misik. Wala adhabat bau asyamsi wal qamari, maka niscaya hilang cahaya matahari dan bulan. Mari kita berdoa. Ini kayaknya doa kami yang lama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ya Allah, berikan kami ilmu yang manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana, apa yang telah Engkau ajarkan manfaat ya Allah. Wa 'allimna ma yanfa'una, ajarkan ilmu-ilmu yang manfaat ya Allah. Ditambahkan
wazidna ilma, tambah ilmu lagi ya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, ajari kami syukur dalam segala keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzubillah min hali ahli nar, jauhkan kami dari keadaan penduduk menggunjing, mengeluh, selalu ngoreksi orang lain. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dharki syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Jauhkan dari bala besar, jauhkan dari sengsara, jauhkan dari takdir jelek, jauhkan dari senangnya musuh-musuh kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, yang sedih-sedih bahagiakan ya Allah, bahagiakan yang sedih, yang galau bahagiakan dengan kabar-kabar dari langit ya Allah, bahagiakan, turunkan rezeki yang tidak disangka-sangka ya Allah. Bahagiakan orang tua kami, bibi dan budi kami ya Allah, bahagiakan. Bahagiakan saudara-saudara kami yang sedih ya Allah. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, hilangkan malas kami, lemah kami. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, penakut dan kikir kami. Wa na'udzubika min ghalabati daini wa qarir rijal, lunasi tanggungan-tanggungan kami ya Allah. Ghalabati daini wa qarir rijal. Yang hadir ini rindu cinta Baitullah, Masjid Nabawi, Raudhah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Usaha tempat kerja kami hayatan thayyibatan ila yaumil qiyamah, hayatan thayyibatan ila yaumil qiyamah, bi barakati falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.